Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Jeffrey Handoko Putra. Topik pembahasan kita hari ini adalah propagasi. Materi ini dapat didengarkan melalui podcast di yphp.podomatic.com. Mari kita mulai. Selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Jeffrey Handoko Putra. Pada kuliah online Komunikasi Data ini kita akan membahas mengenai wireless atau komunikasi nirkabel. Kita akan lihat seperti apa komunikasi nirkabel. Saat ini pukul menunjukkan 8:30. Oke, kita akan bahas apa yang disebut dengan komunikasi nirkabel. Kalau pada jalur komunikasi tidak menggunakan wireless atau disebut dengan wireline, mungkin dikenal dengan istilah transmisi. Sedangkan kalau pada wireless lebih dikenal dengan istilah propagasi, diambil dari vocabulary atau kosakata dari sinyal. Kita akan lihat seperti apa. Propagasi sendiri itu adalah pergerakan sinyal transmisi di media nirkabel. Propagasi ini dipengaruhi oleh sifat-sifat media nirkabel seperti cuaca, sifat dispersi. Dispersi itu adalah perubahan kecepatan dari suatu sinyal saat melewati suatu media akibat frekuensi. Jadi kalau frekuensinya berbeda, maka kecepatannya berbeda. Itu adalah disebut dengan dispersi. Dan juga pengertiannya adalah propagasi ini untuk gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis propagasi itu cukup banyak. Di sini kita akan membahas setidaknya 4 mengenai propagasi, yaitu propagasi gelombang bumi atau ground wave propagation, propagasi gelombang langit, sky wave propagation, propagasi segaris pandang, ini cukup dikenal dengan line of sight propagation, dan propagasi bukan segaris pandang atau non-line of sight propagation. Mari kita akan lihat apa saja definisi dan pengertian dari keempat propagasi ini. Mula kita awali dengan propagasi gelombang bumi atau ground wave propagation. Propagasi ini mengikuti kontur permukaan bumi. Kita lihat di sini, secara garis besar, bumi itu berbentuk bulat. Penjalaran gelombangnya atau propagasinya itu mengikuti permukaan bumi atau kontur dari permukaan bumi. Propagasinya cukup jauh. Ini cukup dikenal pada tahun 80-an. Frekuensi sampai dengan 2 MHz. Gelombang radio seperti ini adalah contohnya gelombang radio AM. Kita bisa mendengarkan channel-channel dari Australia yang menggunakan radio AM, itu atau radio amplitude modulation. Tetapi tentunya sinyalnya tidak baik karena sepanjang perjalanan sinyal akan melemah dan banyak sekali noise yang mengganggu. Kemudian propagasi yang kedua adalah propagasi gelombang langit atau skywave propagation. Ciri khas dari propagasi ini adalah kerjasama antara permukaan bumi dengan ionosfer. Ionosfer adalah lapisan pada atmosfer yang penuh dengan ion-ion. Sinyal terpantul dari lapisan ion di atmosfer kembali ke bumi. Pantulannya bisa berkali-kali seperti lompatan, sehingga jangkauannya bisa lebih jauh. Pantulan atau refleksi ini diakibatkan oleh pembiasan atau refraksi pada ionosfer. Contohnya adalah radio amatir CB dan juga radio amatir yang menggunakan antena cukup besar atau radio CB Orari. Salah satu contoh dari skywave propagation. Pada zaman ini tentunya komunikasinya cukup baik dan pada waktu itu belum ditemukan adanya telepon mobile, sehingga baik pengirim maupun penerima posisinya statis, tidak bergerak. Kemudian propagasi yang berikutnya adalah line of sight propagation. Line of sight propagation ini adalah jika antena pengirim dan penerima itu berada pada satu garis pandang atau yang disebut dengan line of sight. Kita lihat pada gambar ini bahwa antena ini berupa suatu pemancar atau menara base station itu memiliki garis lurus terhadap base station penerimanya.
Komunikasi satelit contohnya adalah dari line of sight propagation. Sinyalnya bisa di atas 30 MHz dan tidak terpantulkan oleh ionosfer. Komunikasi bumi juga ada contohnya, yaitu pada saat antena yang berupa base station atau menara itu memiliki garis lurus antara penerima dengan menara pengirim. Sama ini pun terjadi tanpa adanya penghalang. Disebut line of sight berarti tidak ada penghalang, kemudian garis lurus, tidak ada efek pantulan langsung dari penerima. Itu sinyalnya adalah diperoleh dari pengirim. Jadi pengirim langsung sampai ke penerima tanpa adanya gangguan. Disebut dengan line of sight. Pada komunikasi bumi, line of sight bisa terjadi jika sinyalnya tersebut tidak mengalami pembiasan dari ionosfer. Pembiasan atau pembelakan gelombang mikro oleh atmosfer ini bisa terjadi. Kecepatan dari gelombang elektromagnetik adalah fungsi dari kerapatan medium yang dilaluinya. Ini merupakan efek dari pembiasan. Mungkin kalau di fisika pernah ingat disebut dengan hukum Snellius. Saat suatu cahaya melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Ini juga mirip seperti itu. Saat gelombang mengubah medium, kecepatannya berubah. Gelombang berbelok pada batas antara medium. Ini disebut dengan pembiasan. Propagasi line of sight itu memiliki persamaan empiris sebagai berikut. Jarak optik dari line of sight adalah 3,57 dikali dengan akar dari tinggi antena. Dengan jarak efektifnya untuk line of sight untuk kondisi tertentu biasanya kita sesuaikan dengan faktor K. Persamanya menjadi 2,397, kemudian dikalikan akar dari KHK. Itu merupakan proses faktor pengaturan untuk pembiasan. Biasanya dipilih 4/3. Jarak maksimum antara dua antena untuk line of sight itu memiliki persamaan seperti berikut, yaitu jaraknya adalah 3,57 dikalikan penjumlahan dari akar KH1 dan ditambah dengan akar KH2. H1 adalah tinggi antena pertama dan H2 adalah tinggi antena yang kedua. Tidak sukar persamaannya, tidak sukar untuk diingat, mudah untuk diingat. Kemudian sama seperti pada pengiriman menggunakan kabel, tentunya ada beberapa cacat atau impairment. Meskipun line of sight itu tidak ada gangguan, tidak ada penghalang, tetap saja ada yang namanya gangguan atau cacat. Cacat yang pertama dikenal dengan atenuasi atau attenuation. Saat sinyal yang dikirimkan itu berkurang kekuatannya karena bertambahnya jarak. Jadi powernya itu berkurang karena adanya pertambahan jarak. Kemudian adalah yang disebut dengan free space loss, yaitu rugi-rugi ruang bebas. Ini terjadi pada saat daya yang diterima itu tergantung dengan jenis antena dan panjang gelombang carrier. Sehingga dayanya tidak konstan, tapi merupakan fungsi dari jenis antena dan panjang gelombang carrier. Disebut dengan rugi ruang bebas. Kemudian ada noise. Noise itu merupakan sinyal-sinyal yang mengganggu. Ada yang disebut dengan thermal noise. Thermal noise ini karena masalah alat, setiap alat menggunakan perangkat semikonduktor dan jika kena panas, maka semikonduktor tersebut kinerjanya akan berubah. Ini disebut dengan thermal noise. Kemudian ada intermodulation noise, ini adalah pada saat pengiriman frekuensi, yaitu terganggu oleh frekuensi pengirim yang lain, karena frekuensinya memiliki frekuensi yang berdekatan. Kemudian ada crosstalking. Crosstalking sama seperti intermodulasi, tetapi sinyal tersebut mempengaruhi lebih kuat, sehingga sinyal utama diganggu oleh sinyal di sekelilingnya hampir mengubah bentuk sinyalnya. Crosstalking kadang-kadang dalam telepon yang menggunakan kabel kita bisa mendengarkan gangguan suara orang lain. Tapi kalau dalam nirkabel itu mengubah bentuk dari sinyal. Ada juga impulse noise. Ini adalah jenis noise yang terjadi karena petir dengan power yang cukup besar dan waktu sangat singkat. Ini merupakan impulse noise.
Kemudian cacat berikutnya akibat dari penyerapan atmosfer. Uap air dan oksigen ini menyebabkan atenuasi, sehingga pada saat melewati ionosfer, sinyal akan menjadi lemah. Apalagi kalau pada saat badai, maka sinyal akan berkurang. Biasanya penyerapan atmosfer terjadi juga di atas permukaan danau, sehingga pengiriman sinyal lewat danau dan lewat laut itu akan mengalami atenuasi yang lebih besar dibandingkan pengiriman pada saat kita mengirimkan di tanah lapang. Angin badai pun bisa mengganggu. Itu termasuk kepada penyerapan atmosfer. Kemudian ada multi jalur atau multipath. Penghalang menyebabkan banyak pantulan sehingga penerima bukan hanya menerima sinyal utama, tapi juga menerima sinyal replikasi atau duplikasi dari sinyal akibat pantulan. Ini disebut dengan multipath. Jadi kita akan banyak belajar apa saja mengenai multipath ini. Kemudian adanya pembiasan atau refraksi. Ini pembelokan sinyal karena atmosfer. Ini contoh gambar dari propagasi yang tidak non-line of sight atau propagasi yang banyak penghalangnya. Ini merupakan kondisi real. Jadi kita lihat sebelah kiri ini ada transmitter berupa base station power BTS. Ini mengirimkan kepada penerimanya adalah di mobil. Pengiriman pada langsung line of sight itu menggunakan garis berwarna hitam, kalau di sini. Kemudian ada juga pengiriman karena adanya refleksi, terjadi karena pantulan permukaan bumi. Kemudian adanya difraksi. Difraksi itu karena dari ujung bangunan, itu kalau jadi difraksi. Dan juga karena hamburan dari benda-benda yang permukaannya itu kasar. Sehingga penerima menerima banyak sekali sinyal selain dari sinyal utama. Ini disebut dengan multipath. Beberapa replika sinyal yang digabungkan ini akan menghasilkan sinyal dengan kedatangan waktu yang berbeda. Kedatangan waktu merupakan suatu fasa. Dia akan menghasilkan kedatangan waktu atau variasi fasa yang acak. Amplitudo acak ini beragam-ragam dan teratenuasi, sehingga kita menyebutnya sebagai gambar yang tidak jelas atau fading. Nah, sinyal yang diterima itu merupakan sinyal pelemahan dari beberapa sinyal yang bertumpuk yang disebut dengan fading. Ini gambar yang di bagian bawah, ini juga sama, ini merupakan skema. Seperti kita lihat di sini ada scattering atau hamburan karena bangunan. Kemudian ada difraksi karena ujung-ujung dari suatu bangunan tinggi. Kemudian juga ada pantulan dari permukaan tanah. Kalau kita lihat pada channel wireless atau nirkabel, berapa duplikasinya ini mungkin sampai pada fase yang berbeda dan mungkin memang sering. Jadi tidak seperti pada kabel, itu mereka kan menerima sinyal-sinyal yang pasti dari pengirim. Sedangkan pada nirkabel itu kasusnya berbeda. Pada nirkabel, penerima akan menerima beberapa sinyal akibat dari pantulan benda lain, sehingga selain sinyal utama, ada sinyal duplikasinya. Jika fase sinyal duplikasinya itu menambah secara destruktif, maka level sinyal relatif akan berkurang, sehingga sinyal to-noise rasionya itu akan menjadi lebih kecil, sehingga sulit kita untuk menemukan sinyal aslinya. Tapi pada kasus khusus yang disebut dengan inter-symbol interference atau ISI, yaitu satu atau lebih duplikasi pulsa yang tertunda dapat tiba pada waktu yang tepat sama dengan pulsa prima dari bit berikutnya, sehingga kita menggesernya lebih mudah karena datangnya tepat pada sinyal yang berikutnya. ISI merupakan kasus khusus, kita bisa memulihkan dengan mudah. Jadi kalau kita lihat di sini masalah dalam nirkabel yang tidak dijumpai pada pengiriman menggunakan kabel. Yang pertama, keterbatasan daya. Ukuran dari baterai itu pada waktu dulu mungkin tidak selama sekarang. Sekarang ukuran dan powernya mungkin lebih besar dibandingkan dengan dahulu. Tapi tetap saja tidak bisa lama-lama kita harus mencasnya kembali.
Keterbatasan bandwidth, alokasi spektrum yang digunakan, nanti kita akan belajar pada beberapa spektrum frekuensi itu tidak bisa sembarangan. Ada spektrum untuk pendidikan, ada spektrum untuk komunikasi, ada spektrum khusus untuk yang tidak dapat kita pergunakan, misalkan untuk spektrum militer. Ada juga spektrum untuk gelombang radio, untuk gelombang televisi, sehingga bandwidth-nya tidak boleh kita menggunakan seenaknya. Ada keterbatasan dalam spektrum frekuensi. Kemudian adanya rugi lintasan. Pada saat berjalan, itu daya dari sinyal itu bisa berkurang sebesar 10 desibel per kilometer. Mengapa? Ya karena sifat dari daya tersebut, sinyal pada nirkabel itu akan melemah atau teratenuasi dengan perjalanan dan jaraknya. Kemudian ada multipath fading yang tadi sudah kita ceritakan, yang teratasi jika channel mengalami intersimbol interference. Tapi jika variasinya sangat acak, maka sulit untuk mengatasi multipath fading ini. Kemudian adanya variasi waktu yang diterima oleh penerima. Ini terjadi karena efek Doppler. Jika pengirimnya bergerak, pengirimnya ada di dalam mobil atau di dalam kendaraan, maka penerima akan mengalami efek Doppler. Dan kecepatan relatif dari suatu benda dari suatu pengirim dan penerima itu juga mempengaruhi variasi waktu. Fading sendiri cukup banyak. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya khusus mengenai fading, kemudian bagaimana cara mengatasi fading. Tetapi pada pertemuan ini kita akan bahas sedikit mengenai pengetahuan fading. Fading atau terjadi buram atau penyamaran atau hasil yang tidak jelas itu terjadi karena variasi waktu kedatangan pada sinyal penerima yang berbeda-beda. Disebut dengan variasi berarti datanya tidak tepat sama. Mungkin kalau pada komunikasi kabel ini terjadinya mudah untuk diatasi. Sedangkan pada komunikasi nirkabel itu variasinya tidak pasti. Ini disebabkan oleh perubahan dalam medium dan juga pada jalur transmisi, atau juga karena banyaknya gedung. Banyaknya gedung bisa mempengaruhi pengiriman menjadi tidak tepat waktu, atau pengiriman menjadi multipath, banyak sekali sinyal yang masuk karena pantulan-pantulan dari gedung. Dalam lingkungan yang tetap, itu terjadi karena perubahan cuaca, karena atmosfer. Dalam lingkungan yang bergerak, ini terjadi karena memang pengirimnya dan penerimanya pada posisi yang berbeda-beda. Mereka saling bergerak. Maka terjadi propagasi multipath. Jenis-jenis fading nanti kita akan jelaskan, tapi secara umum ada fast fading. Fast fading ini adalah proses dari pengiriman tersebut, gangguannya sangat cepat sekali. Ini terjadi karena mungkin bangunannya sangat dekat, sehingga gangguan-gangguan tersebut mengubah beberapa amplitude yang sangat cepat. Slow fading mungkin karena berbeda dengan fast fading, berarti amplitude yang diterima itu tidak semuanya terganggu. Ada yang terganggunya sebagian, dan waktu gangguannya tidak sering, disebut dengan slow fading. Fast fading ini pada domain frekuensi. Hampir semua frekuensi carrier ini terkena gangguan. Jadi kalau pada fast fading kita lihat dalam domain frekuensi, itu hampir semua amplitudenya terganggu. Frekuensi carrier hampir semuanya terganggu oleh fast fading. Selective fading itu hanya pada frekuensi carrier tertentu. Fading dapat diselesaikan salah satunya dengan metode diversifikasi, misalnya menggunakan OFDM yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada juga yang disebut dengan Rayleigh fading dan Ticciana fading. Ini merupakan proses fading yang datanya benar-benar bervariasi dan sangat acak. Ini pendekatannya menggunakan model statistik. Kalau kita lihat pada gambar kanan, di sini adalah mekanisme fading. Ada fading dengan skala besar, berarti memang daerahnya cukup luas. Ada fading karena small fading karena daerah yang kecil. Ada atenuasi karena jaraknya cukup jauh untuk yang daerah area sangat luas. Kemudian ada beberapa variasi dari kedatangan. Dengan pada kasus yang small scale atau ukuran daerahnya kecil, itu adalah karena pengaruh dari multipath atau time delay dan efek Doppler. Di sini ada nanti
Kita bahas mengenai flat fading, kemudian frekuensi relative fading. Kalau flat fading, sekali lagi ini adalah terjadinya pada domain frekuensi, hampir semua frekuensi carrier terkena gangguan. Sedangkan pada frekuensi relative fading, ini hanya frekuensi-frekuensi tertentu yang terkena. Ada fast fading jika gangguannya tersebut dalam domain waktu itu cukup cepat, slow fading itu pada waktu cukup lambat. Jadi sekali lagi, kalau fast fading dan frekuensi fading itu pada domain frekuensi terjadinya, sedangkan fast fading dan slow fading terjadi pada domain waktu. Ada beberapa metode yang dapat dijadikan penelitian atau tugas akhir, misalkan ada model empirik dari Okumura dan Hatta dan Kos 231. Ini model empirik, berarti model dari suatu penelitian. Ada juga menggunakan metode static model. Ada yang disebut dengan Rayleigh. Rayleigh ini adalah sistem amplitudonya kedatangannya berdasarkan suatu persamaan distribusi. Distribusi Rayleigh terkenal dengan distribusi Chi-square, itu mempergunakan dua nilai. Dan ada juga Ricci itu mirip seperti Rayleigh tapi hanya beberapa nilai tertentu. Akagami, Hot, dan Long Normal. Ini bisa lihat di Wikipedia apa saja jika ingin lebih tahu mengenai statistical model dari fading. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mungkin lebih dalam mengenai wireless communication dan fading ini, dan bagaimana cara mengatasi fading. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa menuliskan komentar dan absensi pada kolom komentar. Terima kasih. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.